Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi fungsi kuadrat, melanjutkan materi yang kemarin. Jadi harapannya materi yang kemarin tetap dipelajari, dibuka, dan sekarang kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, masih terkait dengan fungsi kuadrat. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari yang pertama adalah sumbu simetri dan diskriminan. Nah, di dalamnya itu ada pembuat nol fungsi, ada sumbu simetri, kemudian ada diskriminan, dan kemudian karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Jadi nanti ini nomor poin 3 berkaitan dengan poin 4. Oke. Baik, yang pertama adalah pembuat nol fungsi. Nah, pada fungsi f dalam x, jadi f dalam x itu kadang dikatakan juga dengan y ya Kak. Jadi bisa f dalam x atau y. Oke, f dalam x sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c adalah nilai x yang menyebabkan f dalam x sama dengan 0. Jadi ingat ini materi untuk persamaan kuadrat kemarin, untuk mencari akar-akarnya, dan ini juga digunakan untuk membuat nol fungsinya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada soal y atau f dalam x sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Jadi yang pertama adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Ingat materi persamaan kuadrat kemarin kan? Berarti di sini ada x kurangi 2 dikali x tambah 1. Dari mana ini? Oke, diulangi ya. Jadi ini diperoleh dari x kali x sama dengan x pangkat 2. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian yang tengahnya ya dioperasionalkan. Jadi lihat materi terkait dengan faktorisasi aljabar. Oke, maka ditemukan x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dikeluarkan, maka x-nya adalah, kita katakan di sini x1 ya. X1-nya adalah 2 atau x di sini x2-nya adalah negatif 1. Jadi pembuat nol fungsinya pada fungsi kuadrat y sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 adalah negatif 1 dan 2. Jadi kakak di sini harus bisa memahami bagaimana mencari faktorisasi aljabar atau mencari akar-akarnya. Itu ya. Nah, kita lihat di sini, kita buktikan negatif 1 sama 2 ini kita masukkan ke fungsi ini. Betul nggak sih membuat 0? Oke, kita masukkan negatif 1 ya. Negatif 1. Nah, di sini negatif 1 masukkan ke fungsi ini, negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1 dikurangi 2. X-nya kan negatif 1 kita ambil. Maka negatif 1 kuadrat 1 dikurangi di sini negatif 1, negatif sama negatif jadi positif. Kalikan, dikurangi 2, ketemulah 0. Betul kan? 0. Yang kedua, seandainya di sini adalah 2. Jika 2 masukkan ke fungsi kuadrat ini. Oke, negatif 2 pangkat 2 dikurangi di sini 2 dikurangi di sini 2. Maka negatif 2 pangkat 2 berapa? 4. Nih, kurangi. Maaf, di sini seharusnya ada yang salah ya di sini. Berarti ini di sini itu adalah negatif 2. Nah, maka 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Terbukti kan? Maka negatif 1 dan 2 adalah pembuat nol fungsi. Nah, kita lihat pada gambar. Nah, kalau di gambar, ini kan ketemunya negatif 1,0. Sini kan jika negatif 1, maka y-nya di sini 0. Betul kan? Y-nya 0. Jika 2 di sini kan 2, y-nya 0. Oke, maka di sini kita bisa simpulkan adalah titiknya itu di berapa? Negatif 1,0 dan pada titiknya ya. Dan berapa? Dan 2,0. Oke. Paham ya, Kak? Selanjutnya, sumbu simetri. Pada semua parabola mempunyai sumbu simetri. Jika kalian lipat pada sumbu simetrinya, daerah pada satu sisi akan tertutup dengan tepat oleh sisi yang lain. Ya, sumbu simetri. Sekarang pada parabola. Nah, kita sajikan pada contoh soal. Tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat berikut. Pada f dalam x sama dengan x pangkat 2 dikurangi x kurangi 2. Nah, kita lihat di sini, Kak.
Jika diketahui fungsi kuadratnya yaitu f dalam x sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2, sumbu simetrinya dapat dicari dengan menggunakan, jadi ini kan udah bentuk fungsi kuadrat kan, sumbu simetrinya dengan negatif b per 2a. Jadi kita cari dulu a-nya di sini berapa, a-nya itu di sini kan 1, b-nya di sini berapa, b-nya juga negatif 1. Nah, kita bisa langsung mencari sumbu simetri dengan menggunakan rumus ini, negatif b per 2a. Oke, nah ini kan. Oke, maka kita masukkan. Di sini udah ada a-nya 1, b-nya negatif 1, masukkan. B-nya berapa? Negatif 1. Kali 2, kali a-nya berapa? 1. 2. Maka di sini kan, berapa di sini? Di sini seharusnya negatif ya. Negatif, seharusnya negatif. Negatif 1 per 2. Negatif apa positif? Coba lihat. Oke. Yang betul adalah 1 per 2. Ya, maaf di sini. Karena di sini kan ada negatif. Negatif, B-nya negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Maka 1 per 2. Gitu. Maka sumbu simetrinya ini berapa? 1 per 2. Oke. Nah, jika ini kan dalam bentuknya seandainya diketahuinya itu fungsi kuadrat ini. Seperti di sini nih. Oke, maka kita mengerjakannya dengan menggunakan negatif b per 2a. Tapi, jika suatu fungsi kuadrat mempunyai 0 fungsi, sumbu simetrinya adalah, jadi jika udah diketahui nih akar-akarnya, yang apa namanya, akar-akarnya kita udah tahu kayak yang tadi di awal, yang ini ya, akar-akarnya kita udah tahu nih, akar-akarnya kan negatif 1 dan 2. Oke, maka kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan x1 tambah x2 per 2. Tadi x1 nya berapa? X1 nya kan di sini tuh tadi dikatakan berapa? Negatif 1. X1 negatif 1. Dan X2 nya berapa? 2. Maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Ya. Negatif 1 ditambah X2 nya 2. Sama dengan 1 per 2. Oke. Sama kan? Ini sama ini sama. Oke. Jadi kalau ada rumus fungsinya, soalnya dalam bentuk fungsi kuadrat, maka bisa menggunakan negatif b per 2a. Tapi seandainya kita sudah mengetahui akar-akarnya atau pembuat nol fungsinya, kita bisa langsung menggunakan x1 tambah x2 per 2. Gitu ya, Kak? Nah, kalau digambar ini, jadi sumbu simetrinya ini, tengah-tengah di sini. Oke, di sini kan posisinya berarti di setengah kan? Ini kan 1. Berarti di sini setengah. Titiknya itu di setengah. Berarti sumbu simetrinya itu adalah setengah. Dan sumbu simetri biasanya disimbolkan dengan X. Karena berada di garis X. Maka kita katakan bahwa X sumbu simetrinya adalah 1 per 2. Oke ya Kak. Selanjutnya. Sekarang diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat f dalam x sama dengan ax pangkat 2 dikurangi bx dikurangi c adalah D itu adalah simbol diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Yang kemarin kebalik ya, video yang kemarin. Nah, sekarang dibetulkan, dikoreksi jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Dan memotong di dua titik sumbu X. Oke. Dan kalau seandainya A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih besar sama dengan 0, maka dia hanya di satu titik ini, ya, titik puncaknya, dan nggak memotong di sumbu X. Hanya ini, dalam artian pas di sini. Dan kalau A-nya lebih besar dari 0, D-nya diskriminannya kurang dari 0, dia terbuka ke atas dan titiknya di sini. Jadi dia tidak ada pembuat nol fungsinya. Nah, kalau ini kan berarti pembuat nol fungsinya ada ya di sini, 1. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, D-nya diskriminannya lebih besar dari 0, dia terbuka ke bawah. Dan memotong dua titik X
Pembuat 0 fungsinya ada 2 di sini. Dan di sini A kurang dari 0, D-nya sama dengan 0. Maka pembuat 0 fungsinya di sini sama, ada 1. Oke. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah dan tidak mempunyai di sini pembuat 0 fungsi. Gitu ya, Kak. Selanjutnya, contoh soal. Pada fungsi kuadrat f dalam x sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Tentukanlah. Oke, gambarnya seperti apa gitu ya. Kita lihat, kita analisa. Di sini A-nya 1, B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 2. Ditanyakan di sini berarti gambarnya seperti apa ya? Coba kita lihat di sini. D-nya itu kan rumus untuk mencari diskriminan itu kan berarti dia sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Masukkan. B-nya berapa? Negatif 1 kuadrat kan nih B-nya. A-nya berapa? 1. Nih A-nya 1. C-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Masukkan. Negatif 1 kuadrat 1 tambah 4 kali ini ketemu 8. 8 tambah 1 9. Dan A-nya di sini kan lebih besar dari 0. D-nya lebih besar dari 0. Yang manakah? Yang ini kan gambarnya seperti ini. Kita buktikan. Nah, sama kan gambar ini dan gambar ini. Oke, dipelajari lagi ya, Kak. Selanjutnya, nah di sini gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh fungsi f dalam x pangkat 2 dikurangi 2x kurangi 3. Oke, daerah asal, pembuat 0 fungsi, persamaan sumbu simetri, titik puncaknya, titik potong, grafik dengan sumbu y. Kita bahas di sini. Kita bahas satu-satu ya. Oke, penyelesaiannya di sini. Pada soal A-nya di sini 1, B-nya di sini berapa? Negatif 2, C-nya berapa? Negatif 3. Nah, masukkan ke diskriminan. Ketemulah 16. 16 itu lebih besar dari 0 kan? Oke, dan A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Oke. Kemudian selanjutnya kita tentukan langkah-langkah seperti berikut. Nah, mencari titik pembuat 0 fungsinya, faktorkan. Seperti ini, ketemulah 3 dan negatif 1. Jadi titik potong terhadap sumbu x adalah sini 3.0 dan negatif 1.0. Kemudian kalau ada pertanyaan titik potong pada sumbu y, rumusnya adalah 0, c. Untuk memudahkan ya. Berarti kalau c-nya di sini berapa? Nih, negatif 3. Maka 0, negatif 3. Titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu adalah negatif b per 2a ini, dan y-nya itu adalah negatif b pangkat 2 dikurangi 4ac per 4a. Tinggal dimasukkan. Ketemulah 1, negatif 4. Masukkan ya, Kak. Ingat ini rumusnya ini perlu diingat untuk mencari titik puncaknya. Oke. Kemudian sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetri kan sumbu simetri udah dicari di sini ya sekalian. Nah, di sini 1. Maka titiknya adalah 1, negatif 4. Ya, Kak. Dan kalau digambar seperti ini. Daerah asal kan ini. Nih. Oke. Kemudian daerah asal fungsi kan udah ya. Kemudian pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi kan tadi diketahui berapa? 3 dan negatif 1. Nih. Ini ya. Kemudian persamaan sumbu simetrinya adalah sumbu simetri. Oke, sumbu simetrinya berapa nih? Berarti kan rumusnya negatif b per 2a yang ini. Temulah 1. Kemudian titik puncak minimum fungsi tersebut adalah nih, pakai rumus ini. Titik puncaknya x, y. Puncak itu yang mana? Nih, ini. 1, negatif 4. Ini puncak. Puncak. Nah, ya. Berarti puncak minimum ya. Kalau maksimum berarti yang ke atas gambarnya. Nah, ini puncak minimum. Nah, titik potong grafik dengan sumbu y adalah, nah sumbu y, ini kan sumbu y. Titik potongnya yang mana? Di sini. 0, c. Nah, 0, c tadi berapa? 0, negatif 3. Di sini kan? Tuh, pada sumbu y. Oke. Itu, Kak, materi untuk fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Diulang-ulang ya, Kak, videonya. Mudah-mudahan bisa paham. Insya Allah. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.